Itu kalau di fikih harus vulgar. Ada saksi yang menyaksikan itunya masuk sampai detail. Saksi ngerti tidur bareng atau berdempetan saja nggak boleh. Itu kalau di fikih harus vulgar. Ada saksi ngerti tidur bareng atau berdempetan saja nggak boleh. Jadi ya agak kacau memang bahasa fikih itu mau tidak mau harus vulgar. Harusnya orang-orang etik itu ndak mau. Nah, di sini terus misalnya ada masalah ketika aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa itu bahasa sastra apa bahasa beneran gitu. Kalau bahasa sastra berarti Quran itu sangat halus sehingga membahasakan jima itu lamastum. Nah, Ibnu Abbas berpendapat itu atau kamu hubungan intim sama istri kamu itu membatalkan wudu. Nah, ini yang kelompok-kelompok tertentu berpendapat gitu, makanya untuk batal nunggu hubungan suami istri. Tapi ada ulama mengatakan lamastum memang benar-benar nyentuh, jadi sekedar nyentuh tangan ini sudah batal. Jadi efeknya ini besar. Yang satu bilang lamastum kinayatun anil jima, sehingga untuk mengatakan batal harus nunggu jima. Yang satu ya memang lamisa, memang pegangan saja. Nah, terus jadi dua kelompok mazhab itu. Jadi memang perdebatan memaknai Quran itu ya mau tidak mau. Cuma kalau sama-sama ahli kan masih ada ringnya. Nah, sekarang yang ribet itu maca Quran ra iso isane terjemah melok nafsi riwayat itu. Musibah itu. Itu musibah besar. Nah, karena Quran itu kalau bahasa itu diulang. Diulang ini supaya maknanya itu begitu. Kadang sama. Makanya kata Imam Ghazali ngulang itu karena sama. Misalnya gini ya. Tak beri contoh ya. Orang dosa itu pasti punya akibat ke orang lain. Disebut ajroma. Ajroma itu melukai orang lain. Innal ladzina ajromu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Tapi nanti digenti. Kalau ajromu ini ditafsir digenti kafaru. Karena di belakang digenti fal yaumal ladzina amanu minal kuffar, bukan minal mujrimin. Jadi di depannya pakai kata ajromu, di belakang pakai minal kuffar. Misalnya tadi ada 3 kelompok di akhirat, menerima tangan kanan, menerima buku dengan tangan kanan, kedua dengan tangan kiri. Tapi yang terlalu buruk itu waro adzohri, menerimanya membungkungi yang ngasih. Jadi misalnya kamu malaikat yang ngasih buku, terus lama ya sudah, yang fatal itu ya sudah nerimanya dengan tangan kiri, dia membungkungi yang ngasih. Jadi sudah ngawur secara etika. Misalnya dipanggil si A sini, si malaikat tadi orang ini memang bakat buruk. Pas nerima buku itu sudah sangat tidak beretika. Sudah dengan tangan kiri sambil membungkungi. Sehingga malaikat ini semangat ngadapnya ya kumat lah, kumat mangkelnya itu sudah tidak beretik, sudah pakai tangan kiri. Tapi kita yang sopan itu kan menghadap pakai tangan kanan. Ya muni matur nuwun barang menapa. Sehingga terus jadi malaikat itu makanya semua nanti di akhirat. Nah, akhirnya kelompok itu hanya 2. Kanan dan kiri. Nah, kiri ini yang ekstrim sampai ya sudah kiri. Nah, itu kata Imam Ghazali, jangan kira ada kelompok 3. Ya ada yang biyamini, bisimali, waro'a dori gitu loh. Jadi sering seperti itu. Jadi hanya 2 tapi diredaksikan 3. Begitu juga neraka misalnya. Neraka itu kiai kuno nak darani digelundungno ning neraka. Itu bahasa paling bener ya. Karena orang masuk neraka itu kan bayangannya Quran itu kan waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum, terus sampai tak terusnya fahum mukmahun. Mukmahun itu ditekuk. Nah, itu sebagian Quran redaksekno yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Nawasi itu bathuk, aqdam itu delamaan. Jadi bathuknya ditekuk sampai nyium. Ya kiri gini gambarannya itu gini, ditekuk gini, ininya diikat sampai kena kaki. Nah, bentuknya sudah kayak bola. Makanya wong kuno nak darani iku diglundungno ning neraka. Kamu enggak usah praktek, maksudnya ini jadi. Tapi gambarannya memang gini. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Terus fahiya ilal asqan fahum mukmahun, ini di rantai dicancang dikenakan ini. Ya ini apa itu peragaan saja. Ya nanti enggak usah apa dipraktekkan. Nah, karena bentuknya sudah gini, terus ya nah, neraka itu bawah. Ya neraka itu kan posisinya bawah. Mulane diarani munggah swarga karena surga itu naik. Digludungno ning.
Nah ini cerita kealimannya wali-wali dulu. Jadi membahasakan masuk neraka itu digelundung. No. Karena posisi sudah kayak bola itu. Diikat dengan bentuk seperti itu kan. Nah, redaksi yang di Yasin, yang tadi akhlalan fayya ila asqan fahum muqmahun, itu ya sama dengan redaksi yang di surat Rahman, yu'araful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal. Nah, hal-hal seperti ini tuh, ini sekaligus saya curhat ya ke Pak Rektor. Jadi memang tafsir itu nggak bisa, nggak orang yang menguasai Quran. Karena lafadz, kalau bahasa kasarnya lafadz jebakannya banyak. Maka kata Imam Ghazali dalam Ulumul Quran, fayadhunnu dzannun, orang mengira bahwa itu kelompok yang berbeda karena dengan redaksi yang padahal itu kelompok yang sama karena Quran itu balaghah, Quran itu adab. Ya tadi keahliannya Profesor Zaini di sisi ini itu tahu. Jadi memang ya seperti itulah nangani Quran. Sehingga dulu Imam Syafi'i ketika ditanya orang boleh tayamum itu kapan? Ya kalau tayamum karena tidak menemukan air di padang Sahara karena tidak ada air, sarannya nyari-nyari dulu. Nyari-nyari air ke sekelilingnya ya. Kalau ada kafilah ya tanya-tanya bawa air enggak, baru kalau enggak menemukan baru tayamum. Ketika ditanya, "Mad dalil ala dalik?" Lalu dalilnya apa? Imam Syafi'i dengan enteng baca falam tajidumaan. Kemudian kamu tidak menemukan air. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif. Di mana-mana tidak menemukan ya sudah mencari, baru namanya tidak menemukan. Bagi yang belum pernah mencari tidak bisa dikatakan tidak menemukan. Jadi itu la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Bagi yang belum pernah mencari namanya tidak menemukan, tapi namanya tidak tahu. Nah, itu contoh-contoh ijtihad Qur'ani ya. Jadi ya lafadznya Quran hanya falam tajidumaan. Tapi namanya tidak menemukan berarti ada sabqit tolab. Mesti dimulai mencari. Ya, terus berikutnya ini ya acak saja. Enggak sampai 7 ya enggak apa-apa, sekenanya aja. Ini kan curhat susahnya nerjemah. Makanya terjemah itu antar orang alim ya beda, bodoh sama alim tambah beda. Cuma yang satu ngawur lah, yang enggak ngerti ngawur itu kalau tidak tahu kok. Ya, halaman 42. Nah, ini yang masalah kias. Fannasu wa ingkana khoson lakinnahu yasiru aman. Ya. Nas itu meskipun waqiahnya itu khusus, lakinnahu yasiru aman. Pada akhirnya menjadi umum. Ya. Menjadi umum itu karena mau tidak mau ada kias. Kias itu analog, no? Atau pola. Misalnya gini, yang dicontohkan di sini misalnya Nabi memang hanya ngendikan layak tilqadi wa khutban. Enggak boleh seorang hakim memutuskan hal-hal yang krusial dalam keadaan emosi. Khutban itu emosi yang sangat. Lalu kiasnya apa? Rektor juga enggak boleh dalam keadaan emosi bikin keputusan. Kiai juga enggak boleh, suami juga enggak. Siapapun enggak boleh. Cuma yang sering bikin keputusan otoritatif itu kan qadhi, hakim. Jika Nabi hanya ngendikan al-qadhi. Lalu ulama mengatakan khutban itu kenapa tidak boleh? Karena orang kalau emosi itu akalnya agak mati paras lah gitu. Lalu itu tidak harus pas emosi ya. Ulama menamakan terlalu syahwat ya nggak boleh, terlalu lapar ya nggak boleh, hakin ngempet nguyoh ya nggak boleh, ngempet ngising. Sehingga kata khutban kemudian diganti fi halatin yasu'u khalquhu fiha. Dalam keadaan yang dia nggak begitu normal. Di antara gak begitu normal, terlalu syahwat ya nggak boleh, terlalu emosi nggak boleh, terlalu lapar, lalu nahan kencing, nahan BAB dan sebagainya. Itu lafadz itu wan nasu wa ingkana khoson nas meskipun khusus yaitu Allah Nabi hanya ngendikan khutban, tapi nanti menjadi umum berdasar hukum apa? Kias. Nah di sini Pak Ainur Rahim Fakih yang sering kita beda ya. Misalnya ini bukan meng-NO-kan yang Muhammadiyah atau Muhammadiyahkan NO, karena kalau kita ini biasa saja. Orang NO ya pasti Muhammadiyah, karena umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang Muhammadiyah ya pasti dengar NO lah, karena gerakannya ulama. Masa tidak mendengar ulama? Tapi setelah jadi ormas ini jadi yang NO tidak Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak NO. Misalnya kamu NO ditanya Allah, akun tamin ummati Muhammad, ya naam. Itu bahasa Arab ummati Muhammad itu. Muhammadiyah tak kok iki anut sapa ya anut ulama. Jadi tapi
Wong nganggur geger sebenarnya. Nah kita termasuk yang enggak nganggur jadi jadi rapati geger. Saya beri contoh. Nabi itu ketika habis sholat itu akbala aliyah Nabi wajih langsung berputar menghadap ke kita. Jadi kalau di Indonesia langsung menghadap ke timur. Itu ada yang mempraktekkan dan itu bagus. Jelas semua teks hadis seperti itu. Tapi di beberapa hadis itu insorofaan yamini, kadang insorofaan simali. Karena begini, Nabi itu kalau sholat, itu orang yang dari 7 kilo, 8 kilo semuanya lari. Kepengen makmum Kanjeng Nabi. Sehingga kalau makmum Nabi ini bahaya ketika itu ada sefurawah. Alhamdulillah. Memang janjian rawuh. Ya saya teruskan ya. Jadi ternyata di syurahul hadis, para pensarah hadis, ketika Nabi menghadap ke timur, dan itu ya banyak yang meraktekkan, dan menurut saya tidak masalah. Itu karena Nabi tidak ingin orang yang datang terlambat, kalau dalam bahasa fikih disebut masbuk, itu Nabi ngira fi sholatin, padahal hakikatnya sudah tidak sholat. Jadi andaikan Nabi tetap menghadap ke barat, misalnya di Indonesia, dengan posisi duduk yang sama, maka yang datang terlambat langsung usolli fardhu zuhri, makmuman, dengan arti makmum ke Nabi, terus duduk. Nah kalau dia makmum padahal Nabi nyatanya sudah selesai, itu sholatnya tidak sah karena menggantungkan sholat atau iktimam dengan orang yang sudah tidak sholat. Nah sehingga gerakan Nabi ini dianggap maklumat kalau beliau sholatnya selesai. Nah karena filosofinya itu maklumat kalau sholatnya sudah selesai, ada yang milih memang benar-benar ke timur juga maklum kan gak mungkin sholat madhep ke timur. Sehingga yang datang tahu, terus ada yang milih ngalor. Jadi sebetulnya itu bisa pakai. Ya kayak orang tahlilan pakai keplok sudah selesai itu kalau sebetulnya bisa pakai apa saja yang penting memaklumatkan kalau sholatnya itu. Nah, ini yang ngendikan tidak saya kitab Fathul Bari karangannya Ibnu Hajar al-Asqalani Sarah Bukhari paling populer. Nah itu yang disebut Sayyid Muhammad wan nasu wa in kana khoson fa innahu yasirun aman. Ya kayak tadi misalnya laikil qadi wa huwa khutban, kemudian khutban ini memasukkan semua kondisi yang kita kurang fit. Itu tidak boleh bikin apa? Keputusan. Qadhi ya juga kita ganti. Tidak harus qadhi, Pak Rektor, Pak dosen, seorang suami kalau bikin keputusan jangan dalam keadaan yang khutban atau ngempet nguyuh, ngempet ngising, hakin itu. Kalau dalam bahasa Arab hakinan itu. Nah ini penting saya utarakan karena kalau kita terlalu tekstualis, itu nanti kita naik Innova tidak perlu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Karena ayatnya itu kan wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Ini tidak ada Innova ini. Ayatnya ya litas tahu ala sumatas guru ni'mata rabbikum idza stawaitum ali wa taqulu subhana. Ini kan jelas litas tahu ala zuhur ini Innova tidak ada zuhurnya, ini tidak ada punggungnya. Jelas ayat sebelumnya tentang wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Nah, jadi kalau terlalu tekstualis maka naik Innova Ferrari itu tidak usah baca subhanallah karena ayat ini tentang bighala ya tentang bighala. Tentang khimar dan seterusnya dan seterusnya.